Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat. Salam olahraga. Kita masih mengulas bagaimana Indonesia akan menghadapi Taiwan di leg kedua nanti. Tanggal 11 hari ini Indonesia akan melawan Taiwan, di mana di leg pertama Indonesia menang 2-1. Gol pertama dicetak oleh Ramai Rumaki, gol kedua dicetak oleh Evan Dimas Darmono, dan kita kecolongan di menit-menit akhir melalui tendangan bebas, di mana pemain seperti kehilangan fokus. Nah, inilah yang harus dibenahi oleh para pemain dan tim pelatih. 3 saran saya kepada timnas Indonesia. Yang pertama adalah menjaga fokus sampai peluit panjang berbunyi. Tidak boleh, yang kedua, tidak boleh meremehkan lawan. Sekecil apapun kesalahan, usahakan untuk dihindari, karena itu bisa jadi malapetaka untuk timnas Indonesia. Seperti halnya membuat pelanggaran di sepertiga lapangan, akan mendapatkan free kick bagi lawan, dan itu sangat mengancam gawang dari timnas Indonesia. Yang kita tahu Indonesia seringkali kecolongan melalui set piece atau free kick, bahkan melalui tendangan pojok. Nah, ini yang kita antisipasi, teman-teman. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kekompakan, tinggalkan egois. Memang pemain Indonesia rata-rata mempunyai skill yang mumpuni, kecepatan yang luar biasa, tapi kita harus mengutamakan kekompakan, karena ini adalah tim. Ya, ini adalah tim, bahwa kita itu bermain secara tim, kompak, 11 pemain, yang dimana tujuan kita adalah sama, yakni membawa tim meraih kemenangan. Ada 3 pemain, ada beberapa pemain yang menjadi sorotan saya. Yang pertama adalah sang kapten Evan Dimas Darmono. Dia masih bermain dengan cukup baik, ya, masih punya visi bermain. Bahkan Coach Shin Tae-yong memilihnya untuk menjadi kapten timnas Indonesia pada laga melawan Taiwan kemarin yang di leg 1. Yang kedua adalah yang mengejutkan, Coach Shin Tae-yong memanggil pemain muda dari Persipura Jayapura, yakni Ramai Rumaki, yang masih berusia sangat muda sekali, yakni 19 tahun, dan mampu mencetak gol di debutnya bersama timnas Indonesia. Yang ketiga ada nama Miftah Sani dari Barito Putra, di mana dialah yang memberi assist kepada Ramai Rumaki. Nah, ini yang pemain muda yang mengejutkan, memberikan kontribusi nyata, dan Coach Shin Tae-yong tidak sia-sia menjadikan mereka sebagai starter. Yang berikutnya adalah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini tidak kalah perannya dari Evan Dimas. Dia selalu melakukan defense yang bagus, dan walaupun kadang terjadi pelanggaran, tapi kontribusinya di tengah lapangan, ya kita bisa lihat sendiri, cukup baik menurut saya, cukup berhasil walaupun sempat cedera dan ditandu keluar lapangan. Begitulah teman-teman, bahwa nanti di leg kedua jangan kita anggap remeh, karena Taiwan pasti akan ingin membalaskan dendam yang kemarin, karena mereka juga ingin lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Kita doakan teman-teman, timnas kita ini bermain dengan baik, kompak, jangan egois, dan fokus selama 90 menit, karena bisa jadi akan kecolongan di menit-menit terakhir. Nah, pasti Taiwan sudah mewanti-wanti dan sudah menganalisis pertandingan yang kemarin. Dan ada kabar baik pula bahwa Witan Sulaiman sudah mulai bergabung. Saya berharap dia akan menjadi starter nanti di laga leg kedua melawan Taiwan. Dan kabar baik berikutnya adalah timnas Indonesia
naik peringkat di ranking FIFA. Yang kemarin kita tahu adalah peringkat timnas Indonesia itu 175, sekarang menjadi 169. Nah, ini harus dimanfaatkan. Selain kita mendapatkan kemenangan, ternyata ada poin juga dari FIFA dan bisa merangsek naik di ranking FIFA pelan-pelan tapi pasti. Nah, itulah yang kita harapkan. Semangat juang, jangan kendor, jangan lengah, tetap fokus selama 90 menit. Baiklah, sekian, sampai jumpa. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.